Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan teman-teman seperjuangan, tak lupa pula marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang waktu ceramah saya yang berjudul Ekonomi Syariah Pendorong Penguatan Ekonomi Umat. Dalam dunia ekonomi, kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausaha berhak untuk mengelola serta mengurus keadaan perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah yang telah membuat jarak yang sangat antara yang kaya dan yang miskin, dan juga mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan, dengan artian bahwa setiap orang harus saling tolong menolong, yang kaya menolong yang kaya dan yang miskin menolong yang lemah, dan yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak di antara mereka, bahkan mereka merasa bahwa yang tak dapat dipisahkan. Pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi kepentingan pribadi. Prinsip ini harus diaplikasikan di negara jika kalau kita menginginkan negara kita menjadi negara yang maju dan damai. Apalagi negara Indonesia ini masih terdapat 37, juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu berapa banyakkah umat Islamnya? Ternyata setelah diteliti oleh lembaga peneliti di Indonesia, terdapat lebih dari 30 juta jiwa umat Islam berada di bawah garis kemiskinan. Sebuah pernyataan yang besar yang ada pada pikiran kita semua. Mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Ada yang tahu? Menurut Kahazarkasi, pertama, banyak di antara kita yang berorientasi pada keheratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, ad-dunya jifa. Dunia ini adalah bangkai yang menjijikan, dan ad-dunya sijun mukminin. Dunia ini adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman uang sempit terhadap kedua hadis yang mengembalikan permasalahan duniawi ditinggalkan dalam Islam pada akhirnya identik dengan masalah kemiskinan. Kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal saat ini dunia bisnis membutuhkan orang yang kreatif dan siap untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Baiklah, itu saja ceramah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.